Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Tema kita kali ini Capricorn adalah dia yang menyesali perbuatannya kepadamu di masa lalu. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat ya. Ada pesan semesta juga dan koneksi dari inisial dan zodiak. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi ya, atau di tempat ini ya, di depan ya. Kamu bisa menghubungi dan itu berbayar ya. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dan maaf kalau agak sedikit berisik, anak saya di samping. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya, atas berisik ya, keributan yang terjadi nanti ya. Oke, kita langsung saja untuk Capricorn ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Capricorn. Capricorn, Capricorn. Capricorn. Kita lihat Capricorn untukmu. Dirinya yang menyesali perbuatannya di masa lalu kepadamu Capricorn. Kita lihat apa yang terjadi. Kenapa sampai dia menyesali? Apa yang dia lakukan kepadamu? Wow, saya lihat di sini dia marah padamu, dia sakit hati padamu, ataupun mungkin kondisinya kecemburuan yang terlalu berlebihan akhirnya menyakitimu, menuduh, bahkan mungkin kalian saling memukul, saling memaki ya. Di sini sakit ini bukan karena fisik saja yang terluka, tetapi hati juga ya. Jadi sama-sama beradu argumen, mencari pembenaran bersama ya. Dia sebenarnya menyesal, kenapa saya bisa sampai tega begitu kepada Capricorn ya. Tidak saya kontrol emosi saya, akhirnya saya memukul, atau mungkin saya menfitnah, saya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dia tahu itu, kalau itu dia salah. Tetapi karena ego dia belum datang minta maaf, ataupun mungkin dia sudah datang minta maaf kepadamu, tetapi kamu masih menjaga jarak. Tapi saya lihat di sini energinya banyak yang tidak meminta maaf karena gengsi, padahal dia tahu bahwa apa yang dilakukan salah. Ya, karena saya lihat di sini keras sama keras, kamu keras, dia pun keras. Ya, ada kontak fisik, entah dia mau tampilin kamu ataupun apapun. Ini contoh ya kalau dengan pasangan, ataupun mungkin dengan adik, kakak, ataupun mungkin orang tua, ataupun sahabat, ataupun mungkin teman kantor, ataupun siapapun. Ataupun juga ada beberapa yang mungkin dia menfitnahmu, akhirnya contoh ya, macam contoh adiknya bilang lapor ke kakaknya tentang kamu, akhirnya kakaknya tanpa klarifikasi langsung datang menghajarmu. Nah ini dia tahu bahwa ternyata adik saya belum bilang kalau ternyata masalahnya kayak gini-gini, dia cuma bilang dari sisi negatif ya, akhirnya dia ada penyesalan. Di sini saya lihat ranahnya sampai mungkin hukum ya. Mungkin kamu ada teman ribut, mungkin juga di tempat-tempat yang mungkin ya, mungkin karena mabuk juga saya lihat di sini, sampai akhirnya ada pemukulan ataupun apapun ya. Nah ini jadi dia menyesali ya, ataupun mungkin mengumbar aib-aibmu, dia menyesali itu karena tidak ditanyakan dulu, langsung main hajar aja ya. Waduh, ini bahaya ya, langsung tindakan ya tanpa ada klarifikasi ya. Oke, berikutnya di sini ya, three of wands ya. Dimana saya lihat di sini triparty ya, dia menduakanmu.
ataupun pergi meninggalkanmu demi yang lain yang dia rasa bahwa dia lebih up dari dirimu ya. Sekarang dia ditinggalkan, ataupun mungkin dia merana sendiri, ataupun merasa terluka atas perlakuan yang dia lakukan pasangan saat ini. Dia membandingkan antara dirimu dan dirinya. Kamu masih terbaik dari yang terbaik, masih lebih tulus kamu, masih lebih baik kamu, masih lebih peka kamu. Ya Capricorn, dia menyesali. Tetapi saya lihat di sini Capricorn sudah mempunyai penggantinya. Ya, sehingga dia mau datang kembali padamu juga ya nggak bisa. Kenapa? Karena kamu sudah mempunyai pengganti. Saya lihat juga di sini ada beberapa yang mungkin sudah call kamu, ataupun mungkin ya setidaknya basa-basi di kolom komentar untuk mencari perhatianmu, tetapi ternyata semu. Ya, kamu begitu dingin terhadapnya. Ya, ini energinya bisa terbolak-terbalik juga ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Kalau seandainya kamu di posisi mana ya, kamu bisa menyesuaikan. Kalaupun ini terjadi pada dirimu, berarti energimu. Kalau tidak, berarti energi dari Capricorn yang lain ya. Karena saya menarik energi yang paling dominan ya, sesuai tema kita. Dan contoh-contohnya pun seberapa kamu bisa sesuai dengan kata kunci tadi ya. Seperti di sini ada kasus pemukulan ya, ataupun mungkin sakit hati ya. Di sini triparty, kata-kata kunci. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, wah ini pemukulan siapa nih ya, entah adik, suami, kakak ya. Atau pemukulan ini bukan hanya fisik ya, tapi mental juga. Yang mana tadi dia menuduhmu selingkuh, menuduhmu ini, menuduhmu itu ya. Itu juga, atau kata-kata kasar yang akhirnya membuat hatimu terluka, caci memaki ya. Nah ini kamu bisa menyesuaikan ya, kalau terjadi energimu. Kalau tidak, berarti energi yang lain. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading ya. Oke, di sini dia meninggalkanmu dan akhirnya dia berharap kamu bisa kembali padanya ya. Wah tetapi saya lihat di sini dia menyesali. Kenapa? Karena kamu sudah tidak seperti dulu, yang mana kamu tergila-gila terhadapnya. Sekarang sudah tidak ada yang peduli terhadapnya. Oke, Queen of Wands ya. Di sini ada yang mungkin marah sama kamu tanpa alasan, tanpa sebab ya, tiba-tiba gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya pasanganmu tuh kayak bete sama kamu ya. Dan akhirnya kalian putus, tetapi pada saat kamu putus ya rasa rindu itu muncul. Ataupun kondisinya ada beberapa yang tidak suka ya. Artinya gini, kehadiran kamu tuh kayak macam tidak diinginkan gitu. Tetapi pada saat kamu sudah keluar dari circle itu, akhirnya mereka tahu bahwa kamu ada yang hilang dari diri mereka. Entah sahabat, kamu punya lingkungan kerja, kantor ya, ataupun keluarga. Yang mana pada saat bersamamu, kayak mereka tuh biasa kayak macam biasa aja tuh, malah kamu tuh nggak diharapkan gitu. Kamu tuh hanya pengganggu. Tetapi pada saat kamu memutuskan untuk pergi, mereka kecewa, mereka sedih telah kehilangan kamu ya. Nih, Queen of Wands ya. Ataupun mungkin pimpinan ya, dia merasa bahwa kerja kamu tuh nggak beres, kamu itu begini ya, kamu tuh begitu. Pada saat kamu minta resign ya, ternyata ya ada yang kurang juga ya. Harus cari orang baru, terus orang nggak secekatan kamu ya. Ada sisi positifnya dari kamu, artinya ada sisi positif negatif, tetapi positifnya lebih banyak ya gitu. Jadi mereka merindukanmu, sosok yang hangat, sosok yang periang. Mungkin kamu terlalu periang, jadi berisik amat ya, tukang kepo, tukang gosip, ini contoh ya. Tetapi pada saat nggak ada kamu, wah diam kayak mengheningkan cipta, kayak di kuburan aja ya, nggak ada ya, hening, nggak heboh gitu ya. Itu yang mereka rindukan dari dirimu, yang mana pada saat memang kondisinya pada saat bersama mungkin tidak diinginkan karena biasa aja, malah dianggap pengganggu. Tetapi pada saat kamu sudah tidak ada, baru mereka merasakan bahwa kamu tuh sungguh sangat berarti. Begitupun pasangan. Ada beberapa yang saya lihat sini ribut ya, tiap hari ribut, putus nyambung ya. Kalau memang belum nikah ya, kucing dan tikus tiap hari ya. Tapi pada saat mungkin LDR ya, kangenan. Malah saya lihat di sini LDR tuduh menuduh karena kurang diprioritaskan, atau kalau dibilang kurang komunikasi ya, karena saking rindunya ingin call terus ya, atau ya video call terus ya, padahal itu waktu kerja gitu. Kangennya luar biasa. Tapi nanti kalau ketemu kucing dan tikus ya, ribut aja, cemburu aja ya. Oke, lucu ya. Jadi mereka kalau dibilang ya menyesali semuanya itu.
ya. Kok kenapa kalau dia ada di samping saya nggak romantis, saya nggak ya penuh kasih, ya pokoknya begitulah yang nyaman buat dia supaya dia happy, ya. Kenapa saya bikin begitu, kasihan dia. Nah ini ya ada penyesalan juga, ataupun mungkin kamu sudah berpisah dengan dirinya sehingga ya dia menyesal juga, wah kenapa cuma masalah begitu aja bisa langsung nggak bisa diselesaikan gitu, kenapa cuma masalah kecil aja langsung kita berpisah. Nah sangat disayangkan, kenapa? Karena ego masing-masing, egonya sangat tinggi gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Page of Sword ya. Page of Sword di sini ya, ada yang mungkin tidak suka sama kamu ya, dia menghasutmu, mau menusukmu dari belakang, atau mungkin itu sudah terjadi ya, macam contoh dia cemburu padamu, iri padamu terhadap keberhasilanmu atau pencapaianmu ya, dia ingin menghancurkanmu, menghasut si A si B si C untuk jahat juga ikut membencimu, ataupun juga mungkin kondisinya menghasut pimpinan ya, menjelek-jelekan kamu ya, menuduh kamu ini itu ya yang tidak benar ya. Tetapi pada saat dia bersamamu dan udah ketahuan bahwa dia yang nipu ya, dia cuman berbohong ya, itu cuman bohong ya, dan korbannya adalah kamu, dia malu. Kenapa? Karena kamu masih memberikan pemaafan untuknya. Ini pun terutama kepada ini ya, apa dia bilang, pasangan ya, yang mana mungkin kamu sudah ketahuan selingkuh, ketahuan minum-minum ya, bilang katanya nggak ada uang tapi ternyata beli minum bisa ya, minuman keras ini contoh ya, ataupun mungkin kondisinya tidak ada transparansi keuangan ya, tiba-tiba beli gadget baru atau apa ya, atau lebih ya yang negatif ya, dia masih memaafkan kamu ya, dia sebenarnya maksudnya kamu masih memaafkan dia ya, jadi dia tuh malu gitu, dia tuh malu, ih kok saya sudah ketahuan selingkuh tapi ternyata dia masih sayang sama saya gitu. Ataupun mungkin kondisinya karena sudah ketahuan selingkuh akhirnya kamu pergi membatasi diri supaya tidak tidak tersakiti lagi. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja di mana orang ini menusukmu dari belakang atau tidak jujur terhadapmu atau iri kepadamu sehingga ingin kamu terluka ya, ataupun mungkin kondisinya ya karena keegoisan dia dibilangnya mengorbankan dirimu ya, mengorbankan perasaanmu, mengorbankan waktumu, uangmu, tenagamu ya, pikiranmu ya, mentalmu nih orang ini ya. Akhirnya mungkin kamu merasa tidak mampu dan akhirnya melangkah untuk pergi, dan di situ baru dia merasakan akan kehilangan kamu. Penyesalan, tinggal penyesalan. Jadi pada saat sekarang kita masih bersama dengan siapapun ya, sayangilah mereka. Kita nggak tahu jodoh kita tuh sampai kapan ya, jadi sayangilah orang-orang yang ada di sekeliling kamu saat ini walaupun nyebelin ya, karena semua itu tidak abadi, semua ini hanya sementara ya, seperti gitu. Oke, semoga resonate. Saya mau ambil 4 kartu lagi pesan semesta untukmu menyikapi orang-orang yang pernah jahat kepadamu atau menyakitimu atau mengecewakanmu. Apa yang harus kamu lakukan? Saya ambil 4 kartu. 1, 2, 3, 4. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Oke, di sini ada Three of Sword ya. Di sini ada Three of Cups. Di sini ada Four of Cups. Wow, ada 5 ya ternyata. Saya kira 4. King of Pentacles tuh. Berarti semesta memberikan wejangan yang sangat sungguh luar biasa yang harus kamu dengarkan dan laksanakan ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Di sini ada Seven of Swords tuh. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Oke, semesta mau sampaikan kepadamu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Oke ya, tidak usah terlalu takut. Tapi terkadang itu kamu membalasnya cuman bukan membalas, artinya gini, kamu memaafkan tapi memaafkan di mulut aja, hati tidak. Berarti itu kan sama saja kamu menyakiti dirimu sendiri untuk menyimpan dendam, amarah, sakit hati. Nggak usah disimpan-simpan, yang rugi kamu ya. Percuma, ibaratkan kamu menusuk dirimu, menyimpan duri dalam daging ya. Lepaskan itu supaya hidupmu jauh lebih berarti, lebih bahagia, lebih enjoy, lebih tenang, lebih enteng ya. Apa yang pernah terjadi di masa lalu biarlah terjadi, hubungan apapun ya. Kamu harus mandiri, selalu berbahagia. Carilah circle-circle yang membuatmu bahagia, jangan circle-circle yang toksik
Ya, carilah circle-circle atau lingkungan yang memang menunjangmu, menginginkanmu dan menyanjungmu, ya. Jangan yang menghakimi, tukang bully, ya. Ngapain kamu di tempat-tempat orang yang tidak menghargai kamu, ya. Cari tempat yang kamu dihargai, diinginkan, ya, supaya hatimu bahagia, gembira, energi positif selalu masuk ada untukmu, ya, membawa kebahagiaan lainnya kepadamu, ya. Untuk masalah orang lain yang pernah menjulitinmu, nggak usah dipikirkan, ya. Ingat, mereka punya karma sendiri, kamu pun punya karma sendiri. Jadi selalu berbuat baik. Karma ada dua, karma baik dan karma buruk, ya. Taburlah kebaikan agar kamu ke depan bisa mendapatkan karma baik. Yang buruk untuk orang lain, dia punya karma sendiri. Nggak usah terlalu urus orang, urus diri sendiri. Tuh, ya, selalu berusaha yang terbaik untukmu. Ya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah semesta yang akan menegur dan membalas dengan cara semesta sendiri kepada orang-orang yang jahat. Kamu di sini hanya membenahi dirimu supaya dirimu lebih bahagia, lebih up, lebih jaya. Ya. Artinya gini, orang membulimu dulu ataupun mengejekmu atau mengatakan kamu yang negatif, ya, atau kamu tuh serasa kayak tidak punya arti, ya. Buktikan kepada mereka di masa depan bahwa kamu bukan orang sembarangan, bahwa kamu dirimu yang dulu tuh bukan seperti dirimu yang sekarang, ya. Buktikan supaya mereka itu bisa menghormatimu di masa depan dan mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Walaupun mungkin kondisinya sekarang dia sudah menyesali, ya, tetapi karena ego belum datang kepadamu, berikan mereka maaf, ya. Sayangi dirimu. Di sini memang saya lihat ada luka atau apa dibilang trauma dan luka batin. Sembuhkan dirimu dari luka batin itu, sayangi dirimu, cintai dirimu, maafkan dirimu, ya, dan maafkan orang lain supaya hidupmu jauh lebih enteng. Tadi saya bilang, jangan penuh beban. Ya, mulutmu tuh serasa oke, saya sudah memaafkan, tapi hatimu tidak. Nah, itu sama saja kamu masih memikul beban. Jangan penuh drama, ya. Harus bisa jujur terhadap diri sendiri dan menyayangi diri sendiri supaya hidupmu jauh lebih baik, jauh lebih berbahagia, ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksi kamu, ya. Dari pesan semesta, ya. Dan sekarang untuk koneksi, saya ada dua, ya, koneksi inisial dan zodiak. Saya mulai dari inisial dulu. Saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan huruf P, ada huruf X, ada huruf E, X, X-nya double, ya, berarti energi up, ya. J, U, P juga energinya up, W, I, N, B, J. Wah, J juga. Ini banyak yang double, ya. Berarti orang-orang ini kah yang membuatmu sakit hati dan menyakitimu? T, L, F, G, M, bisa lihat, O, W, dan ada huruf A, ya. Oke, koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan P, X, E, X, J, U, P, W, I, N, B, J, T, L, F, G, M, O, W, dan A, ya. Oke, semoga resonate. Dan saya mau ambil juga untuk zodiak, ya. Kalaupun mungkin energi dari koneksi inisial tidak ada, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya, ya. Oke, di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan Scorpio, ada Aquarius, ada Gemini, ada Capricorn, oke. Untuk koneksi zodiak di sini, ya, saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan Aquarius, Scorpio, Capricorn, Gemini, Taurus, dan Libra.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Dimana untuk koneksi zodiak ada Aquarius, Scorpio, Capricorn, Gemini, Taurus, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.